Kembali lagi di Unseen, ruang untuk merasakan karena tidak semua bisa dilihat. Oke, di Unseen kali ini gue gak akan ngomongin hantu. Tapi gue ngomongin tempat yang paling tidak menyenangkan untuk dikunjungi. Apalagi kalau kita nginep di sana. Penjara. Mungkin penjara ya biasanya itu narapidana itu kan tetap dapat makan teratur, tidur juga ya masih wajar, dan isi orang dalam satu sel itu dibatasi. Tapi ada beberapa penjara di dunia yang sangat tidak manusiawi. Mulai dari kelebihan muatan sel sampai penyiksaan secara fisik dan mental terhadap tahanannya. Dan ini dia. Penjara yang seakan-akan seperti neraka dunia. Pertama, penjara Diyarbakir yang berada di Turki yang dibuka sejak tahun 1980 dengan tingkat keamanan yang sangat tinggi. Penjara ini sampai dapat julukan neraka di bumi karena terkenal dengan penyiksaan para narapidananya. Penjara ini bahkan memiliki jumlah pelanggaran hak asasi manusia tertinggi di dunia. Penjara ini sudah melewati kapasitas yang ada. Berarti otomatis di dalam satu sel penjara bisa terdapat puluhan narapidana. Untuk nafas aja susah. Bisa bayangin gak? Udah sesek, susah gerak lagi. Dan gak cuman orang dewasa yang ditahan di penjara ini, tapi anak-anak juga dipenjara seumur hidup di penjara ini. Pada tahun 2020 terdapat lebih dari 350 anak laki-laki dan perempuan berusia antara 13 sampai 17 tahun yang menjalani hukuman di Diyarbakir ini. Narapidana di sini juga mendapatkan penyiksaan fisik hingga psikis. Sudah banyak narapidana yang bunuh diri dan ratusan narapidana disiksa hingga tewas. Tidak hanya itu, ada juga narapidana yang membakar narapidana lainnya. Mungkin saking stresnya mereka kali ya. Dan bentuk protesnya karena tidak diperlakukan dengan benar. Akhirnya ya udah, jadi brutal. Kekejaman penjara ini terungkap karena kematian salah satu narapidana yang merupakan mantan wakil komisaris polisi Turki bernama Mustafa Kabakçoğlu yang meninggal di dalam penjara pada 29 Agustus 2020. Foto-foto yang memperlihatkan kondisi penjara yang tidak manusiawi dilaporkan oleh media Turki. Mustafa adalah seorang perwira polisi yang dihormati di negaranya dan menerima banyak penghargaan. Namun, ia diduga menjadi anggota gerakan Gulen yang pemerintah Turki anggap adalah kudeta tahun 2016. Ia ditangkap pada Juli 2016 dan diberhentikan dari pekerjaannya pada September 2016. Mustafa dijatuhi hukuman 7 tahun 6 bulan penjara. Mustafa ditemukan tidak bernyawa dengan posisi duduk di sebuah kursi plastik dengan kepala yang terkulai ke belakang dan kukunya membiru. Selama menjalani hukuman di penjara tersebut, Mustafa dilaporkan mengalami berbagai masalah kesehatan. Ia menderita asma dan diabetes. Bahkan, dirinya kehilangan berat badan hingga 40 kg karena fasilitas dan lingkungan penjara yang buruk. Bahkan terlihat di foto tersebut bahwa Mustafa hanya tidur dengan kasur tipis dan makan di atas tempat sampah yang digunakan sebagai meja makan. Sejak 20 Agustus 2020, Mustafa dimasukkan ke dalam sel isolasi karena diduga terinfeksi COVID-19. Di dalam sel isolasi hanya ada dia seorang diri. Dan akhirnya ia diklaim meninggal di dalam selnya setelah mengalami batuk parah berkepanjangan hingga panik. Namun anehnya, hasil tes COVID-19 yang keluar pasca kematian menunjukkan hasil negatif. Ditambah, ada bukti petisi yang ditemukan di kamarnya dan ditulis oleh Mustafa untuk dokter penjara 2 hari sebelum kematiannya. Mustafa menyampaikan keluhannya bahwa ia tidak merasa lebih baik setelah meminum obat yang diresepkan. Dia mengatakan bahwa dirinya mengalami pembekakan di mulut dan kakinya
serta kesulitan berbicara dan juga berjalan. Hal ini membuat keluarga Mustafa yakin bahwa dirinya tidak meninggal karena COVID-19, melainkan penyiksaan yang dilakukan oleh penjara Diyarbakir. Next, La Sabaneta dari Venezuela. Penjara ini terkenal dengan perawatan narapidana terburuk dan tingkat kekejaman yang tinggi. Wabah penyakit bermunculan di penjara ini karena kebersihan yang buruk dan kepadatan penduduk yang berlebihan. Ini lagi-lagi kelebihan muatan. La Sabaneta ini dirancang hanya untuk menampung 700 narapidana. Tapi nyatanya, penjara ini menampung lebih dari 3.000 narapidana. Wow. 700 ke 3.000. Lebihnya aja udah 2.300. Bisa kebayang gak? Ya, itu kayak tidurnya berdiri ya. Penjara ini dijalankan oleh para geng. Makanya penjara ini sangat keras. Tercatat ada 591 narapidana yang tewas terbunuh di penjara ini. Seringnya karena kasus pemerkosaan dan pembunuhan. Selanjutnya, ada penjara pusat Gitarama yang ada di Luanda. Penjara ini termasuk juga penjara brutal dan paling mengerikan di dunia. Para narapidananya dibiarkan hidup, makan, dan mati di ruangan setengah meter persegi. Ini 1 meter ya? Ini 1 meter. Kira-kira setengah meter segini. Gimana? Hah? Ini setengah meter. Ya oke, gue kasih ke tengah. Setengah meter kira-kira segini. Ini 15 nih. 15. Ya segini nih. Setengah meter. Iya itu dia. Berdiri apa gimana ya? 1 meter itu berapa? 100 cm kan? 1 meter di 100 cm. Ini setengah meter tadi. Oh gila. Itu peti kalau ngelobang liang lahat kita loh. Ini setengah meter bro. Gila. Wah. Penjara ini memiliki kapasitas 400 narapidana, tapi nyatanya terdapat 7.000 narapidana yang ditahan di dalamnya. Mind blow banget. Ya. Para narapidana di penjara ini sudah pasti akan mati karena dipukuli narapidana lainnya, mati karena penyakit atau mati karena kelaparan. Ini sih lebih gila daripada penjara di Venezuela tadi ya. Gila sih. Ya karena gini. Karena terlalu padat dan di sana yang di penjara itu orang-orang yang punya catatan kejahatan. Ditambah mereka nggak nyaman, ruangannya sempit, biar lega. Ya lu harus matiin orang yang nggak penting untuk kenyamanan lu. Wah itu gila sih. Rimba. Oh, bukan hukum hutan itu, hukum rimba. Ada banget hukum hutan. Oke, ini ada penjara gila lainnya yang ada di Thailand yang bernama Bangkwang Central Prison. Penjara ini berada di utara Bangkok dan hanya dikhususkan untuk pria. Narapidana yang masuk ke dalam penjara ini wajib menggunakan belenggu selama 3 bulan. Jadi tangannya itu kayak diikat gitu selama 3 bulan. Terus makan, mandi, buang air kecil. Ya berarti dengan tangan terikat ya.
contoh minum. Contoh minum. Bisa iklan di sini. Aman. Makan. Pakai sendok susah kan? Masih bisa. Buang air kecil. Gua sih otomatis udah nggak perlu pakai tangan. Masih bisa. Buang air besar. Ya. Wah. Enggak, itu susah banget. Oke. Nggak bisa. Jadi ya buka celana aja udah ribet men. Mau buang air besar, kanan kiri. Kebayang nggak kekompakan antar narapidana? Iya. Terus napinya cuma dikasih makan 1 kali dalam sehari berupa nasi dan sup, dan harus dibeli. Gimana ini? Serius ini harus dibeli? Ini belinya gimana orang narapidana? Narapidana boleh bawa duit? Oh, di penjara-penjaranya ada kerjaan biar dia bisa dapat duit. Gue taunya main polisi maling waktu zaman kecil, nggak main penjara-penjaraan sih. Ya biasanya bukan di pekerja kan, biasanya suka ada kayak penyuluhan gitu. Mereka mau kemana arahnya gitu. Kayak kursus jahit, bikin apa gitu. Oke. Dan penjara tersadis terakhir ini, bentar, sorry, masih terbelenggu. Dah. Nggak enak, tadi tangannya makin terbelenggu soalnya. Dan penjara tersadis terakhir adalah penjara Butyrka di Rusia, tepatnya berada di Moskow. Sama kayak penjara-penjara sebelumnya, Butyrka juga kelebihan napi. Bahkan kadang 100 orang napi bisa dimasukkan ke dalam satu sel yang hanya menampung 10 orang. Oke. Yang salah siapa? Penjaranya apa masyarakatnya? Kalau menurut gue, orang-orang yang doyan ke penjara. Lu udah tahu nih predikat penjara di sana tuh, kayak lu mendingan mati aja daripada penjara. Tersiksa banget kan. Mendingan kita nggak usah berbuat jahat. Gua aja yang baik suka dijahatin. Aduh. Kepencet. Pak, kepencet apa? Selain itu, penyiksaannya juga udah lumrah di penjara ini. Ruangan di penjara ini bagaikan ruangan isolasi napi dari dunia luar. Gak ada jendela, langit-langit rendah, dan tembok yang dicat kuning mengkilat. Penjara ini juga dikelilingi oleh kawat berduri, jadi gak akan ada tuh orang bisa masuk maupun keluar lewat dinding penjara. Ada ritual khusus yang dilakukan oleh setiap tahanan baru dalam memasuki sel. Si tahanan baru harus melalui koridor yang lebih sempit dari pintu masuk penjara dan harus bergerak cepat. Kalau perlu, mereka harus berlari memiringkan badan dengan tangan yang diborgol di belakang. Oh bukan. Mereka harus ngelewatin koridor, kayak koridor, pintunya sempit, dan mereka harus lari di dalam situ. Itu gimana? Tangan ke belakang, itu kalau misalnya nggak memiringkan badan, bisa kejedot lah, jatuh lah. Karena nggak seimbang men. Lu yang bisa lari dengan tangan ke belakang, itu cuma yang dari desa Konoha men. Kalau nggak Dragon Ball, gitu. Kita orang biasa nggak bisa, keseimbangan badannya kurang. Saat mereka bergerak, saat mereka dipukul, ditendang, dan dicaci oleh para napi, sementara musik metal Du Hast oleh band Jerman Rammstein dimainkan dengan volume yang sangat keras.
Tujuan dari ritual ini adalah untuk menakuti dan mempermalukan tahanan baru. Semacam ospek ya. Dan hal tersebut terjadi terhadap Roman Sarychev yang meninggal setelah berada 3 jam di dalam penjara tersebut. Ditendang sangat keras sampai menyebabkan limpahnya pecah. Kayaknya lebih seremin menurut gue ini. Gue ngebayanginnya jadi lebih serem dibandingin gue ngebawain cerita horor aja. Oke, makanya jangan melakukan tindakan pidana ya guys. Kejahatan apapun, penjara itu sebenarnya nggak ada enak-enaknya. Tapi ya nggak tahu ya kalau misalnya penjara buat koruptor. Kan nggak tahu. Kan gue nggak pernah korupsi. Dan aku juga gak pernah ketemu sama lingkungan orang-orang koruptor. Nanti kalau ketemu gue tanyain, gimana penjaranya, enak gak? Gitu. Jadi pokoknya jauhin yang namanya perilaku buruk. Dunia kita, negara kita punya peraturan yang harus ditaati. Ya, jadilah masyarakat yang baik. Oke, menurut kalian penjara yang paling sadis itu yang mana? Yang tadi gue bacain ya. Jadi total tuh ada 5. Ada 5 penjara, ya kan? Ada 5 penjara. Nah, tolong komen di bawah. Nanti kalau misalnya kalian udah komen, nanti aku baca. Ya udah dibaca aja. Pokoknya dia. Jangan. Ini mengajak orang-orang untuk masuk penjara nanti jadinya. Salah lagi gue. Nggak, jangan. Dah, komen aja di bawah. Menurut kalian mana yang paling seram ya? Dan gak bosan-bosannya gue ingetin buat kalian yang punya kisah menarik, menyeramkan, apapun itu bisa kirimin cerita kalian ke email kita di vadipotret@gmail.com. Sebelum gue pamit jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share. Sampai jumpa lagi di Unseen kita berikutnya. Gue gak tahu tuh cara berak apa kayak orang terbelenggu. Jujur masih belum kebayang sampai sekarang. Oh, temannya yang cebokin. Udah cut. Ding.